Informasi pertama untuk Anda pemirsa, diduga akibat konsleting listrik satu rumah dan 6 kontrakan di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Kepulan asap hitam disertai kobaran api melanda pemukiman padat penduduk. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Menurut saksi mata, setidaknya satu rumah dan 6 kontrakan ludes terbakar. Api diduga berasal dari konsleting listrik. Petugas pemadam harus mengerahkan 15 unit mobil damkar untuk menjinakkan kobaran api. Api baru dapat padam 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, 14 jiwa kehilangan tempat tinggal. Diduga korsleting arus listrik pabrik pengolahan biji plastik di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari pabrik pengolahan biji plastik yang terbakar. Material mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghanguskan pabrik dan mes karyawan. Puluhan petugas damkar Kota Tangerang berjibaku memadamkan api. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah lebih dari 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Berikutnya pemirsa, kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. 10 unit rumah ludes terbakar. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Kelurahan Jawa Kanan, Kota Lubuk Linggau. Kobaran api yang begitu cepat akhirnya meludeskan 10 unit rumah dalam peristiwa ini. Tampak di lokasi, petugas pemadam kebakaran dibantu aparat kepolisian dan warga sekitar berjibaku memadamkan api. Sebanyak 10 unit mobil kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api sangat cepat menjalar ke rumah lainnya lantaran sebagian besar bangunan di lokasi terbuat dari material kayu dan bangunan lama. Akhirnya setelah 3 jam, api dapat dipadamkan. Sampai dengan saat ini pemirsa belum diketahui apa penyebab dari kebakaran ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material mencapai miliaran rupiah. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Mangundang, Kabupaten Poliwala Mandar, Sulawesi Barat. Kebakaran terjadi diduga akibat ledakan tabung gas LPG. Api dengan cepat membesar dan membakar 2 rumah yang berdiri berdampingan. Kebakaran terjadi di tengah permukiman padat penduduk dan hanya dalam waktu sekitar 30 menit. 2 rumah beserta seluruh isinya ludes terbakar. Api juga sempat merambat ke salah satu hotel yang berada tepat di depan lokasi kebakaran. Beruntung petugas berhasil memadamkan sehingga api tidak meluas ke bangunan tersebut. Dan menurut warga, kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas LPG. Pulang dari kegiatan pramuka di sekolah, seorang pelajar mengendarai sepeda motor tewas menabrak beton pembatas parit di Jalan Raya Ngawi, Jawa Timur. Selain korban tewas, seorang pelajar yang dibonceng mengalami luka berat. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar melaju kencang hingga hilang kendali menabrak beton dan terperosok ke parit tepi Jalan Raya Ngawi, Jogorogo, tepatnya di Desa Jambangan, Kecamatan Paron Ngawi, Sabtu siang. Seketika warga yang melihat kejadian itu langsung melakukan pertolongan. Akibat dari kejadian itu, seorang pelajar kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 2 Ngawi tewas di lokasi kejadian.
Korban tewas karena mengalami luka cukup parah pada bagian kepala. Sementara temannya yang dibonceng mengalami luka berat. Korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Enam orang korban kecelakaan maut di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara masih dirawat di Rumah Sakit Adam Malik, Medan. Korban mengalami luka parah akibat benturan yang cukup keras. Dari 6 korban kecelakaan maut Sibolangit yang dirawat, terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, termasuk seorang anak. 5 pasien mengalami luka parah hingga patah tulang, sementara 1 pasien anak mengalami cedera serius pada bagian kepala dan masih menjalani perawatan intensif. Kecelakaan maut di Sibolangit melibatkan 8 kendaraan yang mengalami rusak berat. Polrestabes Medan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Kedua ya. Pemirsa, kecelakaan maut yang melibatkan 8 kendaraan terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat truk pengangkut air mineral yang mengalami remblong, 4 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka. Ada kejadian lagi. Inilah video amatir warga saat kecelakaan maut yang melibatkan 8 kendaraan terjadi di Jalan Jamin Ginting, kilometer 4445, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat truk pengangkut air mineral dari arah Karo menuju Medan mengalami remblong. Saat tiba di lokasi, sopir truk yang tak bisa mengendalikan truknya menabrak 7 kendaraan yang berada di depan dan samping hingga ringsek dan terguling. Dalam video tersebut juga terlihat jika sebelum kecelakaan maut terjadi, sudah lebih dulu terjadi kecelakaan. Oleh satu mobil truk yang berisi galon mineral yang berasal arah dari Karo menuju ke Medan. Pada saat mengendarainya, supir mengalami remblong sehingga menabrak 7 kendaraan di depannya, 7 kendaraan mobil di depannya. Usai kejadian, warga sekitar lokasi langsung berupaya memberikan pertolongan. Kecelakaan ini juga sempat membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan sejauh 2 km. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang meninggal dunia, 1 meninggal di lokasi kejadian, sementara 4 lainnya meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Sementara itu juga tercatat 8 orang mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Pihak Jasa Raharja mengatakan akan menjamin penuh biaya pengobatan korban luka sebesar 20 juta rupiah dan santunan bagi korban meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah. Kami dari Jasa Raharja sedang melakukan pendataan terhadap keluarga dan ahli waris. Terhadap keluarga ahli waris akan diserahkan santunan dari pemerintah senilai 50 juta rupiah. Kemudian terhadap korban luka-luka, baik yang sedang dirawat di Rumah Sakit Adam Malik ataupun puskesmas, akan kami berikan surat jaminan maksimal biaya perawatan sebesar 20 juta. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Akibat sopir bus lupa jalan lalu menggunakan aplikasi penunjuk jalan, sebuah bus pariwisata tersesat di area pemukiman di Pegunungan Ciamis, Jawa Barat. Inilah bus pariwisata yang tersesat, bus yang membawa wisatawan asal Indramayu hendak menuju Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Pengemudi yang lupa arah jalan kemudian menggunakan aplikasi penunjuk jalan. Namun malang, bus justru diarahkan menuju ke area pemukiman penduduk di kawasan pegunungan di Dusun Jamursi, Desa Sukajaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Bus sempat mengalami mogok akibat melintas jalan yang sempit dan juga curam. Proses evakuasi bus pun mengalami kendala karena medan jalan yang sempit serta banyaknya jalan tanjakan. Bus pun terpaksa diderek oleh truk milik warga.
Sementara seluruh penumpang harus berjalan kaki hingga bus keluar dari area pegunungan. Memasuki hari ketiga pencarian KM Nurul Salsa, Basarnas temukan pelampung yang diduga milik penumpang kapal motor Nurul Salsa di perairan Selayar. Hari ketiga pencarian kapal motor Nurul Salsa belum membuahkan hasil yang diinginkan. Basarnas kelas A Makassar telah memaksimalkan pencarian dengan mengerahkan KM Sarkamajaya serta tambahan pencarian melalui udara dengan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Laut. Tim SAR gabungan menemukan pelampung yang mengambang di perairan Selayar. Pelampung tersebut diduga kuat milik penumpang kapal. Hingga saat ini pemirsa, tim SAR gabungan telah melakukan evakuasi terhadap penumpang KM Nurul Salsa sebanyak 52 orang selamat, 1 orang meninggal dunia, sementara 25 orang masih dalam pencarian. Operasi SAR gabungan melaksanakan pencarian dengan membagi 2 area operasi ke dalam 2 area sektor operasi, dan kami pun melaksanakan pemantauan melalui udara. Namun selama pelaksanaan operasi berlangsung, tim SAR gabungan berhasil menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari KM Nurul Salsa. Geng motor semakin brutal menyerang warga di permukiman di Bandung Kulon, Kota Bandung. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi, pemirsa. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Geng motor semakin brutal menyerang warga di pemukiman di Bandung Kulon, Kota Bandung. Aksi sekelompok geng motor yang menyerang pemukiman warga terekam CCTV. Geng motor menyerang warga di Jalan Cigondewah Kaler, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Menurut warga, geng motor datang ke pemukiman mereka sambil berteriak-teriak menantang warga. Aksi provokatif itu memicu perhatian warga yang kemudian keluar untuk melihat situasi. Saat warga berada di luar, geng motor yang telah siaga di sekitar lokasi tiba-tiba menyerang warga menggunakan senjata tajam dan melemparkan botol kaca bekas minuman. Warga berusaha membalas serangan dengan menyalakan petasan ke arah geng motor. Salah satu pelaku pencurian sepeda motor ditangkap oleh warga di Jalan Cijerah, 1 Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Inilah pemirsa video amatir saat salah satu pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh warga. Pelaku sempat menjadi sasaran kemarahan massa sebelum akhirnya diselamatkan dan diserahkan kepada petugas. Aksi pencurian tersebut terjadi saat warga sedang menjalankan sholat Jumat kemarin. Korban yang mengetahui sepeda motornya hendak dibawa kabur berusaha menggagalkan aksi pelaku. Saat berusaha melarikan diri, salah satu pelaku mengeluarkan pisau dan menusuk tangan korban hingga mengalami luka serius. Ketiga pelaku berupaya melarikan diri, namun salah satu diantaranya terjatuh saat kabur dan berhasil ditangkap warga. Pelaku berhasil diamankan, kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara 2 orang lainnya yang berhasil kabur masih dalam pengejaran polisi. Pemirsa, ini viral di media sosial. Seorang oknum pejabat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur
terekam bermain game online saat berada di ruang rapat paripurna DPRD. Video berdurasi sekitar 18 detik itu pertama kali diunggah akun sosmed dan langsung mendapat beragam tanggapan dari para warganet. Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun pun langsung memberikan klarifikasi dan memastikan jika sosok pria bermain game online dalam video viral tersebut bukanlah anggota DPRD Kabupaten Madiun. Setelah video menjadi perbincangan luas, Camat Madiun memberikan klarifikasi dan mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tindakannya yang dinilai kurang patut dicontoh. Ya, untuk mengklarifikasinya pemirsa, kami ajak Anda terhubung bersama dengan Pak Ferry Sudarsono selaku Ketua DPRD Kabupaten Madiun. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ferry. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Bena sama Mbak Cela, selamat malam, selamat bergabung. Baik, Pak Ferry, kami ingin langsung mengklarifikasi Pak Ferry, siapa sosok di video viral tersebut yang ketika rapat ini bermain game online, benarkah itu adalah anggota DPRD Kabupaten Madiun, Pak Ferry? Ya, itu memang pada prinsipnya itu di ruangan DPRD Kabupaten Madiun, tapi memang itu bukan anggota DPRD, itu adalah salah satu camat yang berada di Kabupaten Madiun, camat Madiun, seperti itu Mbak. Baik, Pak Ferry, ini dalam rapat paripurna DPRD, sosok camat kemudian bermain game online, apa kemudian yang akan dilakukan dari Anda sebagai Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Pak? Ya, pada prinsipnya dengan ini, karena dengan adanya di media sosial yang viral seperti ini sudah kami kasih laporkan kepada Pak Bupati maupun Sekretaris Daerah, karena ini bukan ranah kami, karena itu adalah ASN, bukan anggota DPRD maupun bukan pimpinan DPRD, itu adalah ASN. Jadi itu nanti memang semua kami kembalikan kepada Pak Sekda dan Pak Bupati, seperti itu ya. Apa yang sebetulnya dibahas dalam rapat paripurna, Pak? Apakah semua yang hadir juga diminta untuk kemudian fokus mengikuti rapat selama berlangsung? Ya, memang pada prinsipnya memang pada rapat paripurna itu adalah laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025, karena kita fokus pada laporan pertanggungjawaban LKPD. Pak Ferry, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Madiun, sikap apa sebenarnya yang harus diberikan oleh anggota yang ikut serta dalam rapat paripurna? Ya, karena itu adalah suatu ASN, Mbak, sikap yang kami berikan sudah kami nanti kita klarifikasi, kita panggil hal-hal seperti itu jangan sampai terulang kembali di ruangan DPRD, ruangan rapat, jangan sampai terjadi kembali. Itu nanti pasti bisa kami laporkan pada Pak Sekda dan nanti kami juga akan mengambil langkah, kita panggil seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu Pak Ferry, selamat malam. Akhirnya kita sudah memasuki laga final Pesta Bola Dunia 2026, pemirsa. Pada minggu dini hari kita akan saksikan bagaimana kemudian tampilan menarik yang akan ditampilkan oleh kedua tim dari Argentina maupun Spanyol. Argentina akankah kembali back to back setelah Piala Dunia Qatar 2022? Atau akankah ini menjadi kesempatan emas untuk Spanyol menang kedua kalinya di Piala Dunia? Saya akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah saya hadirkan pada malam hari ini. Saya akan sapa ada Bung Hermansyah, mantan pemain timnas. Selamat malam. Selamat malam Mbak Sel. Saya juga ingin menyapa ada Bung Erwin Fetriansyah, analis sepak bola. Selamat malam. Selamat malam. Oke, saya ingin minta pendapat dulu dari kedua belah pihak ini. Bagaimana Anda kemudian melihat perjuangan dari dua tim sampai akhirnya saat ini bersanding di laga final? Dari Bung Erwin dulu. Ya, pertandingan yang pantas memang ya. Dari sejak babak semifinal itu sebetulnya empat-empatnya memang peringkat 1, 2, 3, 4 FIFA. Pantas itu semifinal ideal. Dan sekarang yang ketemu di final adalah juara Eropa 2024 Spanyol dan juara Copa America 2025 Argentina. Jadi secara
predikat mereka sama-sama menjadi jagoan di benua masing-masing. Kalau lihat dari perjalanan di grup sampai di fase gugur sampai semifinal, itu juga menghadapi tantangan yang sama-sama berat ya. Spanyol menghadapi Portugal, menghadapi Perancis yang lini serangnya luar biasa. Nggak mudah artinya untuk kemudian mendapatkan tiket menuju final ini, begitu ya? Sama-sama nggak mudah. Argentina pun juga kan sempat susah payah mengalahkan Cape Verde, Tanjung Verde ya kan, lawan Austria, lawan Swiss juga mereka susah. Lalu di semifinal menghadapi Inggris mereka ketinggalan terlebih dahulu meskipun akhirnya bisa comeback. Jadi artinya jalan yang sangat menantang dan mereka berhasil melalui tantangan yang berat itu, dua tim sekarang ketemu di final. Pantas. Bung Erwin dukung siapa nih, Bung? Saya dukung Itali. Itali tapi nggak main. Tapi saya Spanyol ya, Spanyol. Sepertinya condong ke Spanyol saya. Kenapa kemudian memilih Spanyol? Apakah kemudian Spanyol ini tampil impresif sekali selama Piala Dunia Pesta Bola 2026 ini sehingga Bung Erwin akhirnya memegang Spanyol? Ya, Spanyol itu kan baru kebobolan 1 gol menghadapi Belgia dari 7 pertandingan sebelumnya ya, 3 di babak penyisian, lalu ada 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal ya, ada pertandingan yang mereka jalani dan mereka tidak kebobolan di banyak pertandingan ketika menghadapi tim-tim yang tangguh. Menghadapi Portugal mereka nggak kebobolan. Menghadapi Prancis yang lini serangnya luar biasa dengan Dembele, dengan Mbappe, mereka juga nggak kebobolan. Jadi saya pikir Spanyol punya modal yang sangat kuat ya untuk menghadapi Argentina dengan pertahanan yang kuat, dengan permainan yang kolektif. Mereka kan nggak punya bintang seperti Messi, nggak punya bintang seperti Mbappe atau Harry Kane di Inggris. Tidak ada yang dominan begitu di antara pemain-pemain dari Spanyol. Tidak ada yang benar-benar dominan, tapi mereka secara kolektif bisa tampil dengan sangat solid. Tampil dengan solid di luar ekspektasi supporter begitu ya. Mereka tampil dengan menahan hanya 1 saja kebobolan gol. Saya akan ke Bung Hermansyah. Bung Hermansyah, kalau pandangan Anda bagaimana? Apakah sepakat nih seperti apa disampaikan oleh Bung Erwin tadi dan juga dukung siapa? Saya beda dengan Bung Erwin ya. Saya tetap pilih Argentina. Mungkin dari segi permainan mungkin Spanyol akan lebih dominan ya. Tapi kembali yang dihadapi adalah Argentina. Ya, mereka pemainnya sebagian berpengalaman dan kecerdasan Messi. Memang Spanyol permainannya mereka dengan kecepatan tinggi ya, dan mereka dengan permainan tiki taka, dan dia rapat antara pemain belakang, tengah, depan tuh selalu dia tidak terputus ya. Tapi saya tetap kembali ya, ini yang dihadapi adalah Argentina. Ya. Yang dihadapi adalah Argentina, artinya cukup sulit, menantang juga untuk Spanyol. Tapi kalau tadi sudah sempat disampaikan oleh Bung Erwin bahwa wah, luar biasa juga lini pertahanan dari Spanyol begitu, hanya kebobolan 1 gol. Kalau Anda melihat 2 kiper dari masing-masing tim, kira-kira bagaimana? Memang statistik kiper dari Spanyol hanya kemasukan 4 gol, sedangkan Martinez 6 gol. Ya, memang dari kiper Spanyol dia memecahkan rekor 519 tanpa kebobolan, memecahkan rekor dari Walter Zenga tahun 99. Memang dari lini pertahanan cukup bagus ya, khususnya kiper ya. Tapi kembali ya dari pengalaman Martinez ya sebagai kiper, dan pernah mereka kemarin mereka membuat clean sheet berapa kali ya. Walaupun mereka ada sedikit celah, tapi tetap dari segi pengalaman akan membuktikan sebagai penjaga yang baik. Artinya Messi masih menjadi kunci dalam Piala Dunia kali ini? Betul. Karena kecerdasan Messi, dia tidak terlalu, dia scanning bagus ya. Lihat celah-celah pertahanan Spanyol, mungkin dia tidak terlalu agresif, tapi dia lihat momen-momen yang yang dia bisa untuk bikin menciptakan peluang untuk buat gol. Bung Erwin, sekarang tuh lagi ramai begitu kalau kita lihat di media sosial bagaimana kemudian antara kedua belah pihak ini pertarungan antara 2 generasi. Bahkan muncul juga videonya bagaimana kemudian Messi memandikan Lamine Yamal. Ini kami tampilkan untuk Anda. Ini viral begitu dan juga menjadi perdebatan bagaimana kemudian pertarungan yang akan berlangsung nanti pada di laga final. Menurut Anda ini adalah duel Barcelona, bisa kita katakan seperti itu. Bagaimana nih 2 generasi bersatu dalam satu lapangan sepak bola yang sama? Ya, sama-sama dari Barcelona. Messi juga pernah berada di Akademi La Masia sejak usia belasan tahun, sementara Lamine Yamal juga adalah produk dari La Masia, akademinya Barcelona. Tapi saya pikir memang saat ini secara individu Messi sangat kuat ya. Dengan 8 gol, dengan 4 asisnya, dia menjadi kapten, dia memimpin Argentina, menjadi kapten juga 4 tahun yang lalu ketika juara dunia di Qatar. Dan Lamine Yamal sebetulnya punya potensi untuk itu ya. Dia 2 tahun yang lalu ketika tampil di Piala Eropa menjadi salah satu pemain penting Spanyol waktu juara Eropa. Tapi waktu mau main di Piala Dunia ini,
Yamal sempat menderita cedera ya. Jadi menurut saya penampilannya belum seperti ketika juara Eropa 2 tahun yang lalu. Penting iya, tapi belum sedahsyat penampilan 2 tahun yang lalu untuk Lamine Yamal ya. Akankah nanti Lamine Yamal ini bisa mencetak gol dalam laga final kali ini? Karena sejauh ini Lamine Yamal tampaknya seperti Anda sampaikan tadi malah belum memberikan tampilan yang menarik begitu. Malah kalau kita lihat ada Mikel yang kemudian memberikan tampilan menarik dengan 5 golnya yang disumbangkan untuk Spanyol. Untuk mencetak gol ya peluang ada kalau misalnya dia dimainkan ya. Tapi di pertandingan semifinal ketika Spanyol mengalahkan Prancis, Yamal tidak mencetak gol gitu. Tapi dia punya andil penting ketika dia dilanggar di dalam kotak penalti sehingga ada penalti untuk Spanyol dan membuat Spanyol unggul. Jadi peran Yamal mungkin kalau misalnya nggak bisa cetak gol, seperti yang saya bilang tadi bahwa Spanyol ini mengandalkan kekuatan kolektif ya. Banyak pemain Spanyol yang ya bagus-bagus dan mereka itu adalah pemain sejak dari junior ketika dilatih oleh pelatih Luis de la Fuentes ya. Dia dari tim junior udah ngelatih Spanyol, ketika naik ke tim senior itu banyak pemainnya yang sekarang ada di tim Spanyol sekarang. Jadi memang kekompakannya menjadi salah satu modal yang cukup besar ya bagi Spanyol untuk sampai ke final. Bahkan kalau kita lihat ini dari daftar pencetak gol Spanyol, rata-rata memang seperti yang tadi sempat saya sampaikan juga, ini total ada 13, rata-rata itu pemain depan dan juga pemain belakang itu mencetak gol semua. Lamine Yamal hanya 1 gol. Bagaimana kemudian peluang-peluang dari masing-masing, ada Pedro, kemudian ada Mikel, ada kemudian Fabian Ruiz, kemudian nanti akan menghasilkan gol melawan Argentina nanti. Bagaimana pandangan Anda, Bung Erwin? Ya, top skorernya kan Mikel Oyarzabal ya. Memang menjadi striker dan salah satu mungkin titik lemah dari Spanyol adalah mereka tidak mempunyai striker yang kelas dunia seperti di zaman Fernando Torres atau David Villa. Tapi Oyarzabal berhasil membuktikan dengan permainan kolektif, dengan dukungan teman-temannya dari lini gelandang, lini sayap. Dia bisa mencetak banyak gol dan akhirnya membawa Spanyol sampai ke final. Begitu. Tapi kalau saya mau tanya ke Bung Hermansyah, kalau Anda melihat bagaimana kemudian permainan kolektif yang kemudian ditampilkan oleh Spanyol, kalau kita bandingkan dengan permainan Argentina yang berfokus kepada Messi, yang mana yang lebih unggul? Saya rasa kalau Argentina mungkin dari segi pemain mereka banyak yang berpengalaman, ya artinya mereka akan mengatur ritmenya untuk bagaimana Messi tidak terlalu dijaga ketat oleh pemain-pemain Spanyol dan dia akan memberikan ruang untuk Messi supaya mereka lebih nyaman untuk bisa finishing ke gawang. Memang Spanyol, lihat dari permainan kemarin mereka bagus ya. Dari lini ke lini mereka dekat, jarak mereka atur. Dari mulai menit ke menit dia akan jaga jarak antara defense, gelandang dengan striker. Ya, dengan tiki-taka dengan punya kecepatan. Tapi mungkin kembali ya, Yamal mungkin kesempatan untuk bikin gol mungkin agak sulit. Agak sulit untuk kemudian menerobos pertahanan dari Martinez begitu ya. Tapi kalau melihat dari daftar pencetak gol Argentina, apa kemudian yang menjadi kekuatan dari para pemain-pemain selain kita membahas soal Messi yang juga adalah top skor 8 gol, siapa kemudian yang berpotensi? Apakah Lautaro Martinez, kemudian Enzo Fernandez atau lain sebagainya menurut Anda yang kemudian nanti akan bisa mencetak gol? Saya rasa nanti akan bisa memecah kebuntuan Argentina untuk bikin gol, mungkin kemungkinan besar mungkin Messi. Tetap saya pegang Messi. Artinya lini pertahanan dari Spanyol akan bobol. Akan lebih sulit, lebih untuk menjaga Messi. Lebih sulit untuk menjaga Messi, Bung Erwin. Kalau kita lihat pertandingan kemarin antara Argentina melawan Inggris, tampaknya ini Lionel Scaloni itu menempatkan Messi di sisi kanan begitu. Tidak seperti biasanya yang di lini depan. Apakah ini juga strategi yang akan digunakan saat laga final? Bisa jadi seperti itu. Tapi sebetulnya Messi itu perannya free roll ya. Dia bebas. Dia dibebaskan oleh pelatih dalam beberapa pertandingan di Piala Dunia ini. Dia bisa bermain sebagai striker, dia bisa disayapkan atau bermain di belakang striker. Jadi dengan peran, dengan pengalaman Messi, keleluasaan itu diberikan kepada dia. Dan yang menjadi nilai plus-plusnya untuk Messi ini adalah ketika dia nggak bisa cetak gol menghadapi Inggris, dia nggak bisa cetak gol, tapi dia mengirimkan assist, dia membuka ruang, mengirimkan umpan yang dua-duanya bisa membuat Argentina mencetak gol. Jadi sangat susah emak dijaga ya. Ini lawan berat bagi Spanyol. Jadi menurut saya ini pertandingan yang setanding ya. Tim dengan pertahanan yang paling kuat menghadapi tim dengan
penyerang-penyerang yang hebat ya, termasuk dengan terutama Lionel Messi. taktik-taktik yang kita tidak bisa tebak nanti akan seperti apa yang kemudian akan ditampilkan oleh Lionel Messi. Tapi melihat lini pertahanan yang begitu kuat gitu dari segi Spanyol, kira-kira Messi akan berpotensi berada di sisi mana menurut Anda? Biasanya Argentina itu mainnya 4-4-2 ya. Messi ada di depan. Dia bisa di sayap kanan atau di belakangnya striker. Itu posisi favorit dia, dan di pertandingan-pertandingan kemarin tuh dari posisi itu dia bisa mencetak gol atau mengirimkan umpan. Jadi memang lini pertahanan Spanyol terutama di bek tengah sama bek kirinya ya, karena Messi main di kanan, jadi bek kirinya ini yang akan berhadapan head to head sama Messi. Oke, kita lihat ini bagaimana kemudian perjalanan Spanyol menuju final dari awal sampai dengan akhirnya menuju ke final. Ini mulus sekali tampaknya perjalanan yang dilewati oleh Spanyol. Tapi kalau kita bicara soal mitos nih, Bung Erwin, Bung Herwansyah, biasanya kalau di pesta bola dunia atau Piala Dunia itu biasanya yang memulai pertama ataupun laga pembuka dengan kekalahan. Itu akan muncul sebagai pemenang. Kalau Anda melihat perjalanan Spanyol seperti ini, akan Argentina atau Spanyol sebenarnya yang akan nantinya muncul sebagai pemenang, Bung Herman? Saya sebagai pemain bola, biasanya kalau perjalanan itu mulus, ujung-ujungnya gagal. Pengalaman saya sebagai pemain bola ya. Tapi yang dia berusaha payah dari awal, ada kekalahan, ujung-ujungnya bisa menjadi juara. Pengalaman saya sebagai pemain. Mungkin akan terjadi nih dengan Argentina, mungkin ya. Mungkin akan terjadi dengan Argentina. Karena kelihatan dari perjalanan Spanyol, mereka enak sekali itu ya. Ya, mereka hanya kebobolan hanya 1 kali melawan Belgia aja. Artinya memulai semua perjalanan di pesta bola dunia ini dengan jalan yang mulus. Mulus sekali. Bung Erwin sepakat nggak ini sebagai pendukung dari Spanyol bahwa nanti jalan yang mulus itu tidak selalu berakhir dengan manis? Pasti gitu. Spanyol nih. Sebenarnya Spanyol itu di pertandingan pertama mereka nggak bisa menang, imbang sama Tanjung Verde dengan skor 0-0. Tanjung Verde itu kan tim debutan negara kecil, dan itu merupakan kejutan terbesar, salah satu kejutan terbesar di awal turnamen. Karena kan Spanyol sebagai juara Eropa, lawannya tim debutan, tapi ternyata ditahan imbang 0-0. Setelah itu baru Spanyol on fire, mereka menang terus, mereka hanya kebobolan 1 gol. Sementara kalau Argentina, kita lihat ya, Argentina tuh nggak pernah seri. Sebetulnya dari pertandingan pertama mereka selalu menang. Meskipun ketika menghadapi Mesir, menghadapi Tanjung Verde, mereka harus berusaha keras ya. Lawan Mesir, mereka ketinggalan 2-0 terlebih dahulu. Lawan Tanjung Verde mereka menang 3-2, lawan Swiss menang 3-1. Tapi dilalui menghadapi lawan-lawan yang harus dilalui dengan perpanjangan waktu. Jadi jalannya juga nggak mudah sebetulnya ya Argentina. Karena itu tadi bahwa lawan-lawan mereka juga memberikan perlawanan yang keras. Lawan-lawan yang memberikan perlawanan yang keras. Kalau kita melihat memang perjalanan dari Argentina rata-rata perpanjangan waktu terus sih, Bung Erwin. Iya, ada beberapa pertandingan ya. Iya, apakah nanti di laga final juga akan demikian, dan apakah Spanyol mampu untuk kemudian siap melawan Argentina dengan kekuatan yang begitu luar biasa ya, main penuh dengan waktu tambahan? Sebenarnya yang patut dicermati dari Argentina dengan perjalanan mereka sampai ke final ini adalah kekuatan mental mereka. Ya. Ketika ditahan sama Tanjung Verde, sempat ditahan oleh Tanjung Verde meskipun akhirnya menang. Lalu ketinggalan 2-0 lawan Mesir dalam sisa waktu nggak sampai 15 menit, mereka masih ketinggalan 2-0, ketinggalan 2 gol dan bisa mengejar menang 3-2. Menghadapi Swiss yang mereka mungkin nggak menyangka Swiss akan tampil sangat bagus. Ini memperlihatkan bahwa kekuatan dan ketangguhan mental dari Argentina ini menjadi salah satu kekuatan mereka. Sebagai kekuatan, sebagai modal utama, tapi bagaimana kemudian kedua tim ini dan siapa yang akan menguasai lini tengah yang menjadi lini favorit yang kemudian bisa menguasai lapangan di laga final nanti. Usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Anda kembali bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ke Bung Erwin. Bung Erwin, kalau kita melihat perjalanan Spanyol, tim yang Anda dukung saat ini tampaknya hampir sama dengan tahun 2010. Keluar sebagai pemenang dari Piala Eropa, kemudian saat ini masuk ke final. Apakah akan terulang hal yang sama atau bagaimana nih, Bung? Kalau dari predikatnya sama memang persis. Waktu 2008 juara Eropa Spanyol, datang ke Afrika Selatan 2010 mereka jadi juara dunia. 2012 ya juara lagi Piala Eropa. Itu jadi masa prime-nya Spanyol waktu itu ya. Tapi untuk tim yang sekarang saya melihat ada sedikit perbedaan. Waktu di 2008, 2010, 2012 itu
tim dari Spanyol itu kan penuh dengan pemain-pemain bintang ya. Ada Xavi, ada Iniesta, di belakang ada Charles Puyol, ada Pique, pemain-pemain yang Sergio Ramos. Ya. Jadi Fernando Torres, ada David Villa. Jadi pemain-pemain yang secara kebintangan itu menurut saya lebih dibandingkan dengan tim yang sekarang. Cuman yang tim sekarang ini punya modal juga untuk bisa sampai ke final atau mungkin juara. Karena itu tadi bahwa pelatihnya ini menangani beberapa pemain. Ada 6 orang sejak dari junior. Dari tim U20-nya Spanyol, itu pelatih Luis de la Fuentes itu sudah menangi Mikel Oyarzabal. Ada Dani Olmo, Unai Simon, kipernya itu dipakai oleh Luis de la Fuentes sejak dari tim junior Spanyol. Jadi ada kekompakan yang terjalin, ada bonding yang terjalin antara satu sama lain. Chemistry-nya itu juga sudah dapat gitu. Ini salah satu modal kuat bagi tim Spanyol sekarang, meskipun secara pemain-pemainnya menurut saya masih kalah dengan tim 2010 secara individu ya. Kelas bintangnya itu masih kalah, tapi mereka punya bonding, punya kekuatan, motivasi dengan pelatihnya, dengan chemistry yang dari sejak junior. Oke, Bung Hermansyah, apakah Anda sepakat memang bonding chemistry yang sampai saat ini ditampilkan oleh Spanyol itu begitu luar biasa sampai akhirnya nanti Spanyol bisa saja membawa tiket juara? Saya setuju dengan Bung Erwin ya, karena udah dapat chemistry-nya. Biasa kalau pemain sudah ada chemistry dengan pelatih, mereka akan lebih kuat lagi, akan lebih solid lagi. Dan meskipun usianya masih muda. Mungkin usia masih muda, tapi itu chemistry. Yang penting sepak bola ada chemistry, ya. Artinya pengertian antara pelatih dengan pemain sudah dapat, jadi udah dapat satu ya, udah bisa cocok lah. Jadi tapi yang dihadapi karena Argentina masalahnya nih. Oke, kira-kira Spanyol celahnya di mana yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh Argentina dalam final nanti? Mungkin Argentina akan lebih sabar lagi, lagi menghadapi Spanyol ini. Tunggu momen-momen seperti kemarin melawan Inggris. Oke, artinya pertandingan yang nanti akan ditampilkan akan bisa berlangsung imbang di awal menurut Anda? Kemungkinan besar bisa juga. Oke. Perpanjangan waktu mungkin bisa. Perpanjangan waktu. Iya. Sepakat tidak, Bung? Perpanjangan waktu akan terjadi nanti. Kalau melihat dari kualitas tim Spanyol maupun Argentina, ini kan sangat seimbang sebetulnya ya. Perpanjangan waktu atau adu penalti ya bisa jadi kejadian gitu ya, dengan kekuatan yang seimbang, dengan masing-masing gaya main yang sama-sama menyerang gitu. Kalau saya sih berharapnya supaya puas perpanjangan waktu banyak golnya gitu ya. Iya betul, saya setuju Bung Erwin. Setuju Bung. Jangan sampai nanti gapnya cuma 1 atau 2 gitu ya. Iya, akan lebih puas kalau misalnya dengan permainan menyerang ini banyak golnya gitu. Saya setuju ya dengan Bung Erwin, betul. Permainan menyerang dengan banyak gol, tapi kalau kita melihat masing-masing punya super sub unggulannya masing-masing. Kalau dari Spanyol maupun Argentina, menurut Anda bagaimana kemudian performa yang akan ditampilkan oleh super sub dari masing-masing tim? Yang kelihatan pergantian pemainnya itu tepat ya, pemain yang dimasukkan penggantinya tepat dan cetak gol itu Argentina. Waktu menghadapi Inggris itu kan Lautaro Martinez yang biasanya jadi starter, ini strikernya itu jadi pemain cadangan. Masuknya di menit sekitar 80-an ketika masih ketinggalan 1-0, dan ketika dia masuk langsung permainan Argentina berubah dan dia cetak gol kemenangan. Jadi artinya kalau dilihat dari super sub atau cara pergantian pemain itu yang kita langsung notice, yang kita langsung wah ini top nih pergantiannya, itu waktu Argentina ngalahin Inggris seperti itu. Ketika kita fokus kepada laga final, ternyata juga ada 2 tim yang terluka yang saat ini nanti akan bersiap untuk memperebutkan posisi ketiga. Saya ke Bung Hermansyah, kira-kira ini Perancis akan melawan Inggris, bagaimana peluang keduanya? Peluang keduanya mungkin Perancis dia akan kecewa kedua kalinya ketika melawan Spanyol. Jadi akan memberikan yang terbaik ya untuk bisa memenangkan melawan Inggris. Jadi Didier Beckham yang akan memberikan taktikal yang cukup ya, tidak perlu menambah waktu menitnya, mungkin bisa memenangkan dengan 2 kali 45 menit. Kenapa kemudian tampak Prancis itu akan di atas angin, berada di posisi ketiga nih, Bung? Karena mungkin kecewaan kemarin lawan Spanyol ya, jadi dia akan masih membara. Dia akan membuktikan, yaitu ya mungkin balas dendamnya ketika lawan Inggris ini untuk merebut 3 ya. Sepakat nggak, Bung, bahwa Prancis nanti akan pulang membawa posisi ketiga, berada di posisi ketiga? Ya sebenarnya gini, bagaimana perebutan tempat ketiga ini pelatih-pelatih bisa memotivasi pemain-pemainnya supaya tetap bersemangat. Karena kan ini mereka habis kalah di pertandingan semifinal. Kalau dari berita-berita yang saya baca ya tadi ini, yang masih membekas itu kekalahan dari Argentina, Inggris yang masih merasa bahwa ini kekalahan yang benar-benar menyakitkan ya. Unggul sampai menit 85, 1-0, mereka kesusul 2-1, dan ini yang harus dipikirkan oleh pelatih Thomas Tuchel, bagaimana membangkitkan semangat para pemain Inggris setelah mereka patah hati banget waktu kalah lawan Argentina. Dan saya melihat
secara tim sepertinya Prancis yang mungkin bisa unggul ya, karena mereka punya pemain-pemain yang tajam. Mbappe ada 8 gol, dia tentu akan mengejar bagaimana supaya menjadi top scorer. Meskipun di Inggris juga ada Harry Kane dan Jude Bellingham ya, yang sama-sama 6 gol. Tapi secara permainan, secara materi tim, saya cenderung sepertinya Prancis yang punya keunggulan meskipun mungkin tipis ya. Oke, Prancis akan unggul meskipun tipis. Nah, kita akan lihat dulu bagaimana kemudian pendapat masyarakat soal laga final nanti. Apakah masyarakat cenderung akan seperti Bung Erwin memilih Spanyol ataukah seperti Bung Hermansyah memilih Argentina? Kami hadirkan, ada rekan-rekan kami yang akan mengabarkan untuk Anda pemirsa berikut ini. Dan tampaknya kami sudah hadirkan mulai dari Jakarta dan juga di Makassar. Saya akan menuju ke Jakarta dulu, ada rekan kami Hafsah Safira. Hafsah, kira-kira di Jakarta supporter sepak bola itu mendukung siapa? Apakah Argentina atau Spanyol? Ya baik, selamat malam Celia dan juga pemirsa. Tampaknya tinggal menghitung hari pertandingan final pesta sepak bola dunia antara timnas Argentina La Albiceleste melawan dengan timnas Spanyol La Furia Roja yang akan dilaksanakan di MetLife Stadium, New York, Amerika Serikat pada 20 Juli pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, kalau dari pertanyaan Anda, Celia, saya sudah bersama dengan masyarakat Indonesia, namun keduanya ini memilih timnas yang berbeda. Di sebelah saya ada Pak Kusnandar, ini Celia, yang memilih timnas Argentina, dan di sebelahnya ada Mas Fauzi yang memilih timnas Argentina. Maaf, Pak Kusnandar memilih timnas Spanyol saking semangatnya. Saya akan ke Pak Kusnandar dulu, Celia. Ini Pak Kusnandar, di Piala Dunia benar memilih Spanyol, Pak? La Furia Roja dong, 2-1. Oke. Nah, untuk pertandingan final nanti, Pak, pemain favoritnya siapa nih, Pak? Dani Almo sama Lamine Yamal lah, anak muda yang benar-benar bertalenta banget. Oke, Pak Kusnandar, ini nanti untuk prediksi skornya berapa, Pak? Argentina dan juga Spanyol. 2-1 dong, 2-1. Oke, 2 untuk? Spanyol dong. Siapa yang ngegolin, Pak? Antara 2, Dani Almo atau Lamine Yamal. Oke, Pak Kusnandar, ini sudah berapa lama, Pak, suka dengan timnas Spanyol, dan kenapa suka dengan timnas Spanyol selain karena ada Lamine Yamal? Oh gitu. La Liga aja udah jelas, itu Liga Dunia itu ya Spanyol. Kebetulan kan saya Barcelona ya. Tahun 2024 aja itu Piala Eropa lawan Inggris di final. 2-1 dikalahin Inggris, Spanyol yang juara. Oke, Pak Kusnandar pilih Spanyol. Saya akan geser ke Mas Fauzi. Mas Fauzi dukung Argentina. Kenapa Mas dukung Argentina, Mas? Karena yang pertama, remontadanya Argentina itu sangat luar biasa, ya kan? Terus yang kedua, Argentina itu punya mental juara dan pelatihnya juga banyak taktik yang cemerlang. Oke, pemain favorit siapa? Lionel Messi dong. Kenapa suka Lionel Messi? Karena konsisten, GOAT juga. Oke, prediksi skor? 2-1. Oke, terima kasih Mas Fauzi dan Pak Kusnandar. Nah itu Celia, bagaimana wawancara saya dengan pecinta sepak bola terutama timnas Spanyol dan timnas Argentina. Kembali ke Anda di studio. Oke, tampaknya ada beda pendapat, ada yang mendukung Argentina, ada yang juga mendukung Spanyol. Saya akan bergeser ke Makassar. Kalau di Makassar seperti apa? Ya, Celia dan juga pemirsa mengabarkan langsung dari salah satu warung kopi yang kerap dijadikan tempat nobar pesta bola dunia di Kota Makassar yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Saya akan menanyakan kepada warga yang berada di sini, siapa sih yang dijagokan di final pesta bola dunia 2026 atau semifinal untuk dini hari nanti dan final untuk esok harinya. Saya akan berbincang terhadap salah satu warga di sini. Selamat malam Kakak, bisa minta waktunya sebentar? Bisa di sini Kakak? Oke. Dengan Kakak siapa nih Kak? Awal. Oke, Kawal. Kan Warkop ini sering menjadi tempat nobar, berarti sering di sini ya? Sering. Melihat ini terkait dengan final pesta bola dunia yang kerap disandingkan dengan finalisima yang tertunda nih, pernah dengar itu enggak? Nah gimana nih pendapatnya terkait itu? Wah, luar biasa sih hal ini. Yang tidak disangka-sangka bisa yang dulunya Prancis lawan Argentina, yang sekarang jadinya Argentina lawan Spanyol.
Oke, saya belum tanya. Sebenarnya Mas Awal ini jagoin siapa di final nantinya nih? Argentina kah atau Spanyol? Argentina. Oke, Argentina. Kenapa dimilih Argentina? Karena di situ ada Messi, terus Martinez. Iya. Kenapa? Apa alasan terkuat? Apakah memang ke sosok pemainnya atau memang ada hal yang membuat Mas Awal ini memilih wah Argentina akan menang nih di World Champion? Ya, karena saya di situ lihat Messi ya mainnya konsisten, terus asisnya juga bagus dari hal-hal sebelumnya. Iya. Oke. Untuk skornya nih kira-kira berapa? 2-1. Oke, 2-1. Terima kasih Mas Awal. Kita lihat esok hari gimana nih hasilnya di lapangan. Pemirsa, tidak adil rasanya kalau kita hanya menanyai warga satu warga, kita akan tanya satu lagi apakah akan berbeda nih yang didukung atau enggak. Selamat malam, Mas. Bisa berdiri sebentar, bisa melihat ke layar kaca dengan kakak siapa? Heri. Kakak Erik, ini saya sudah tanya tadi sebelumnya Mas Awal, dia menjagokan tim mana di final Pesta Bola Dunia 2026. Kalau kakak Erik ini menjagokan siapa? Spanyol. Oke, Spanyol berbeda dari sebelumnya. Kenapa pilih Spanyol? Karena ada Yamil Yamal. Oke. Untuk pesannya nih, gimana nih? Untuk timnya, gimana? Pasti juara. Pasti juara. Terakhir, skornya kira-kira berapa? Ya minimal 2-1. 2-1. Oke, optimis ya Kakak Erik. Terima kasih. Dan selamat menunggu untuk semifinal nanti subuh ya di Warkop ini. Ya pemirsa, kita sudah menanyai dua warga yang ada di Warkop ini. Siapa sih yang mereka jagokan? Ada yang pilih Argentina, ada juga yang pilih Spanyol. Tentunya kita akan melihat di lapangan siapa nantinya yang akan menjuarai Pesta Bola Dunia 2026. Ya, kembali ke Jakarta. Oke, baik, terima kasih Firda Jumardi, tadi juga terima kasih Putri Lestari. Wah, tampaknya ini 2-1 skor yang diprediksi oleh supporter. Tadi ada yang kemudian mendukung Spanyol, ada yang kemudian mendukung Argentina. Kira-kira 2-1 ini tidak sesuai nih dengan prediksi Bung Erwin dan juga Bung Hermansyah tadi yang berharap bahwa golnya tuh akan semakin banyak. Gimana nih Bung? Ya kalau untuk menarik ya itu tadi golnya banyak itu, tapi kalau melihat dari ketatnya permainan. Ya, seimbangnya mereka sejak dari babak penyisian, skornya mungkin tipis ya bisa lah 2-1 ya. 2-1, 3-2 atau 5-4 kali. 5-4 asik kali ya Bang ya. Asik banyak ya, gol gitu kan banyak kita terhibur. Itu akan semakin menyala gitu ya mata ya pas subuh-subuh dini hari kemudian menyaksikan laga final. Tapi kalau misalnya kita melihat kedua tim ini, pesta bola sudah akan berakhir dengan kemenangan yang kemudian nanti akan kita nantikan siapa yang kemudian akan pulang membawa trofi juara. Tapi dua tim ini membawa beban masing-masing di pundaknya. Yang satu harus back to back, yang satu harus membawa kemenangan kedua kalinya. Kira-kira menurut Bung Hermansyah sebagai mantan pemain dengan adanya beban seperti ini? Nah, biasanya di final itu ada sedikit resep, mungkin setiap pelatih berbeda ya. Kan untuk di terakhir ini mereka harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk negara masing-masing. Saya rasa Argentina juga pelatih Lionel juga bisa ada taktik strategi yang khusus untuk besok final itu bisa anak-anak mungkin bermain dengan kebugarannya, dengan performa yang terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Spanyol. Oke, jadi masih solid ya Argentina Masih solid Argentina. Oke, Bung Erwin. Kalau di level seperti sudah di final dengan berbagai macam lawan yang sudah mereka kalahkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, saya rasa tekanannya akan sama ya, bebannya akan sama. Dan ketika di dalam pertandingan itu yang akan mempengaruhi siapa yang bisa mengelola tekanan itu supaya bisa tampil maksimal ya. Karena kalau udah seimbang kayak gini dari babak semifinal sebetulnya sedikit saja kesalahan yang dilakukan itu sudah cukup untuk membuat mereka kalah gitu ya. Oke, tidak ada yang tidak mungkin kalau di dalam dunia sepak bola. Meskipun dalam 4 match, 4 head to head antara kedua belah pihak ini ketika bersanding rata-rata Spanyol itu unggul begitu ya Bung? Ya, nah, jadi kalau rekor itu mungkin hanya sebagai background saja ya. Apalagi kalau misalnya pertandingan terakhir mereka sudah lama. Karena kan pemainnya ganti, pelatihnya juga sudah ganti. Artinya mereka datang di pertandingan final nanti ya pasti dengan strategi baru, dengan motivasi yang baru. Saya pikir soal tekanan, soal beban itu akan kurang lebih sama lah. Oke, 50-50 lah antara keduanya begitu ya Bung ya?
Bung Erwin? Saya setuju dengan Bung Erwin. Memang Hermansyah. kedua negara ini pasti mereka beban yang sama ya. Bagaimana bisa menghindari beban yang berat ini, bisa keluar dari tekanan yang itu, pasti akan bisa jadi pemenangnya. Oke. Kalau bicara tadi ada pertanyaan saya menggantung lini tengah, kira-kira siapa yang akan mendominasi dari Bung Erwin? Spanyol punya satu pemain tengah yang sangat luar biasa, namanya Rodri. Dia sejak dari babak penyisian tuh jadi jenderal lapangan. Dia memegang peranan yang sangat penting di lini tengah dari Spanyol. Salah satu aktor yang membuat pemain-pemain Prancis di lini tengah gagal untuk mengalirkan bola ke depan sehingga Prancis nggak bisa cetak gol. Dan Rodri ini menjadi pemain yang penting juga ketika tampil di Manchester City. Statistik defense-nya dia itu runner up. Padahal dia pemain tengah, tapi statistik defense-nya itu bisa ngalahin pemain-pemain belakang. Itu memperlihatkan bagaimana peran Rodri di lini tengah Spanyol. Saya pikir akan menjadi salah satu pemain yang sangat penting di final nanti ya. Oke, Bung Hermansyah, sepakat tidak Rodri? Saya sepakat dengan Bung Erwin ya. Tapi tetap pemenangnya Argentina. Tetap pemenang, masih kekeh sampai dengan sekarang. Oke. Tapi pertanyaan saya begini, bagaimana jika nanti di pertandingan final nanti di awal atau menit-menit awal itu akan didominasi oleh Spanyol? Karena kemarin kalau kita lihat ketika Spanyol mendominasi dia akan keluar sebagai pemenang. Apakah itu akan terjadi juga dalam permainan ini? Tapi kalau di sisi lain dari pertandingan yang selama ini kita saksikan, Argentina meskipun di awal tidak mendominasi, Argentina bisa membalikkan gol di menit-menit terakhir, Bung Erwin. Ya, semua kemungkinan itu bisa terjadi ya. Oke. Kalau misalnya Spanyol mendominasi bisa saja. Tapi ini seperti yang kata Bang Hermansyah bilang, ini lawannya Argentina. Tidak semudah itu Ferguson. Jadi artinya Spanyol akan menghadapi lawan yang juga pemain-pemainnya kelas dunia dan punya Lionel Messi. Ini yang harus benar-benar diwaspadai kan. Ini yang harus benar-benar diwaspadai. Jangan sampai nanti meskipun sudah mendominasi di awal, kemudian bersantai-santai, tapi ternyata terakhir dibalikkan keadaan oleh Lionel Messi dan juga kawan-kawan. Bung Hermansyah ini tampaknya semangat sekali ini senyum-senyum. Saya setuju, saya setuju. Oke. Nah, sebagai pendukung Argentina, gimana Lionel Messi nanti akan membalikkan keadaan jika Spanyol menguasai pertandingan? Jadi kembali ya Mbak Sel, dari pengalaman Messi ya, dia tidak terlalu menggebu-gebu, dia scanning karena pemain cerdas seperti itu. Lihat posisi pada saat momen-momen penting dia untuk bisa bikin gol, dia tenang dan seketika itu dia harus bisa aset ke orang kedua muncul bisa menjadi bikin gol. Oke, mereka tetap tenang dengan mentalitas yang tinggi, kemudian yang tangguh, kemudian bisa membawa Argentina menuju kemenangan. Kita akan tunggu apakah nanti yang didukung oleh Bung Erwin atau yang didukung oleh Bung Hermansyah. Mungkin terakhir tebak skor dulu dari Bung Erwin, singkat aja. 2-1 Spanyol. 2-1 Spanyol. 2-1 Argentina. 2-1 Argentina. Siapakah kemudian yang akan menyandang gelar sebagai juara untuk mendapatkan poin 2 yang tadi sudah disampaikan Bung Erwin dan juga Bung Hermansyah. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Selamat Indonesia Malam. Kita akan tunggu bagaimana kemudian siapa yang akan keluar sebagai juara. Anda kembali bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, aksi pengejaran hingga ke dalam perkampungan terjadi saat petugas Polda Jawa Timur mengamankan sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Jalan Semarang, Surabaya. Dari hasil interogasi, sekelompok pemuda yang berhasil diamankan ini akan melakukan aksi tawuran terbukti dengan senjata tajam yang berhasil diamankan petugas dari tangan pemuda. 7 pemuda dan 3 senjata tajam berhasil diamankan, rata-rata dari mereka masih berstatus sebagai pelajar. Selanjutnya, mereka langsung dibawa ke kantor polisi untuk mendapatkan pembinaan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Patroli antisipasi gangguan keamanan ini terus dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya kerawanan Kamtibmas.
Pemirsa, diduga konsleting arus listrik pabrik pengolahan biji plastik di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tanggerang, Banten, ludes terbakar. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari pabrik pengolahan biji plastik yang terbakar. Material mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghanguskan pabrik dan mes karyawan. Puluhan petugas damkar Kota Tanggerang berjibaku memadamkan api. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah lebih dari 3 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu pemirsa, kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Mangundang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kebakaran terjadi diduga akibat ledakan tabung gas LPG. Api dengan cepat membesar dan membakar 2 rumah yang berdiri berdampingan. Kebakaran terjadi di tengah permukiman padat penduduk. Hanya dalam waktu sekitar 30 menit, 2 rumah beserta seluruh isinya ludes terbakar. Api juga sempat merambat ke salah satu hotel yang berada tepat di depan lokasi kebakaran. Beruntung petugas berhasil memadamkan api sehingga api tidak meluas ke bangunan tersebut. Menurut warga, kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas LPG. Pulang dari kegiatan pramuka di sekolah, seorang pelajar mengendarai sepeda motor tewas menabrak beton pembatas parit di Jalan Raya Ngawi, Jawa Timur. Selain korban tewas, seorang pelajar yang dibonceng mengalami luka berat. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV terlihat sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar melaju kencang, hilang kendali, menabrak beton dan terperosok ke parit. Tepatnya di tepi Jalan Raya Ngawi, Jogorogo, Desa Jambangan, Kecamatan Paron Ngawi, Sabtu siang. Seketika warga yang melihat kejadian itu langsung melakukan pertolongan. Akibat dari kejadian itu, seorang pelajar kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 2 Ngawi tewas di lokasi kejadian. Korban tewas karena mengalami luka cukup parah pada bagian kepala, sementara temannya yang dibonceng mengalami luka berat. Korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Ya, muncul kekhawatiran bahwa perang memasuki fase yang jauh lebih serius. Kita akan coba membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda, di sebelah kanan saya sudah hadir ada Pak Hajrianto Tohari, Duta Besar LBBP RI untuk Lebanon 2019-2025. Selamat malam Pak Hajrianto. Selamat malam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Hajrianto juga kami hadirkan ada Mas Ridwan Habib, Direktur Indonesia Intelligence Institute. Selamat malam Mas Ridwan. Malam Vena. Sehat ya Mas? Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat semua. Sehat. Saya ingin membuka diskusi, izin ke Pak Mas Ridwan terlebih dahulu. Mas Ridwan, ini kalau kita melihat di tengah eskalasi yang masih terus meningkat, kedua negara saling serang, mengirim serangan balasan begitu. Anda melihat situasi saat ini sudah masuk ke fase perang terbuka atau belum, Mas Ridwan? Oh, jelas sudah ya. Ini fase yang sangat kritikal saya kira. Karena dari kedua belah pihak sudah tidak ada kemampuan untuk melakukan negosiasi secara baik-baik gitu ya. Diplomasinya sudah tertutup. Sudah gagal. Gitu. Sudah tertutup. Bahkan dari sisi Iran sendiri di parlemennya kemarin secara tegas menyatakan mereka akan menuntut balas atas serangan-serangan terutama yang terbaru. Serangan kepada infrastruktur Iran. Di situ ada jembatan, kemudian fasilitas pengolahan air juga, itu juga diserang dan dibalas juga oleh Iran menyerang ke Bahrain, Kuwait dan Qatar. Di Kuwait itu kemarin dilaporkan kilang pengolahan air bersihnya juga berhasil diserang oleh Iran dan ini menunjukkan bahwa memang situasinya tak terkendali. Terutama kalau nanti misalnya Iran mengerahkan yang disebut dengan proxy war, yakni memerintahkan sel mereka di Yaman, mereka punya sel Houthi di Yaman dan itu menutup Bab el Mandeb.
kalau ibaratnya Selat Hormuz itu tangan kanannya Iran gitu ya, Bab el-Mandeb ini tangan kirinya. Jadi kalau dua-duanya ditutup, itu akan sepertiga pasokan energi dunia akan terganggu dan kemungkinan harga minyak bisa naik tinggi, bisa menyentuh, banyak analis memperkirakan kalau Bab el-Mandeb ditutup bisa menyentuh 200 US dollar per barel dan itu pasti akan memukul ekonomi kita. Oke. Saya mau ke Pak Hajrianto. Pak Hajrianto, Anda mengikuti dinamika konflik Timur Tengah ketika bertugas di Lebanon. Bagaimana Anda membaca eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran sejauh ini? Ya, saya melihat bahwa dari perspektif Amerika sendiri tidak terlalu serius ya dengan upaya perdamaian itu. Karena sebetulnya apa yang menjadi target serangan Amerika yang dimulai tanggal 28 Februari 2026 sebagaimana yang di state oleh Presiden Trump meskipun berubah-ubah, tetapi sebetulnya tidak jauh dari dua hal, yaitu regime change, pergantian rezim, dan yang kedua program nuklir Iran yang harus dihentikan melalui serangan-serangan tersebut. Dan kita ketahui bahwa dua hal itu hampir bisa dikatakan sebagai tidak tercapai. Karena yang terjadi hanyalah tewasnya Sayyid Ali Khamenei beserta anak dan menantu serta cucunya. Sementara pergantian rezim itu tidak terjadi karena penyelenggara negara pasca Ali Khamenei itu tidak bisa disebut sebagai pergantian rezim karena dia berada pada track revolusi Islam Iran yang dicanangkan oleh Ayatullah Khomeini dulu ya, yang kemudian berlanjut dan itu sama sekali tidak merubah ideologi Iran yang sangat anti Amerika, anti Barat, dan bahkan menyebut Barat itu Westoxication dan sebagainya. Ya praktis target Amerika tidak tercapai, demikian juga dengan target nuklir. Dan karena itu saya rasa Amerika masih sama ya dengan Israel meskipun secara retorika terjadi tension ya, ketegangan antara Amerika dan Israel, khususnya antara Presiden Trump dan Netanyahu, karena Israel dianggap tidak pro dengan upaya Amerika untuk membuat perdamaian yang permanen dengan Iran. Jadi ternyata apa yang dilakukan oleh Amerika melalui Presiden Trump ini nggak beda-beda amat dengan apa yang diinginkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hanya tekanan-tekanan politik di dalam negeri Amerika yang semakin kuat, apalagi pada bulan November nanti terjadi pemilu sela. Dan kita melihat dalam beberapa hari terakhir kampanye-kampanye dari para calon senator dan sebagainya itu banyak yang arahnya itu mengerucut ke menyerang kebijakan luar negeri Trump di Iran. Nah, sementara yang kedua dari perspektif Iran sendiri, kita melihat bahwa yang pertama tadi sudah saya sebut bahwa penyelenggara negara pasca Sayyid Ali Khamenei ini tidak bisa dikatakan sebagai berbeda dengan kebijakan-kebijakan dari Supreme Leader Ali Khamenei. Juga yang kedua, mereka ini, para penerus Ali Khamenei ini ternyata justru sangat berhasil dalam melakukan semacam pembingkaian ya. Jadi para penerus Ali Khamenei ini membingkai kesahidan Ali Khamenei dalam bahasa agamanya, teologinya kan itu syahid, tapi oleh penerusnya yang dikoordinasikan oleh pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei ini justru berhasil membingkai kesyahidan tersebut menjadi kemartiran. Jadi bangsa Iran sekarang mendapatkan sebuah martir baru dan kita melihat
itu termanifestasi dalam upacara pemakaman yang luar biasa. Saya rasa itu fenomena terbesar di dunia. Baik. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah keberhasilan membingkai terbunuhnya Ali Khamenei ini menjadi sebuah kemartiran. Itu munculnya fenomena bendera merah dalam upacara pemakaman Ali Khamenei. Seperti kita ketahui, di kalangan bangsa Iran yang sangat dipengaruhi oleh doktrin-doktrin Syiah, itu ada dua jenis bendera. Bendera hitam itu menunjukkan berkabung, bela sungkawa, kesedihan yang mendalam, dan bendera merah itu menunjukkan pembalasan atau balas dendam. Dan karena itu sebetulnya pemerintahan Iran pasca Ali Khamenei ini sendiri juga tidak terlalu ada perubahan. Tidak terlalu menginginkan sebuah perdamaian yang permanen sebagaimana yang diinginkan oleh banyak orang. Jadi justru sekarang balas dendam betul, gitu ya, Pak? betul. Dan ini pemerintah Iran juga menghadapi situasi yang tidak mudah karena kemartiran yang membangkitkan bendera merah balas dendam itu sebagian besar di kalangan bangsa Iran itu juga tidak bisa dinafikan dengan begitu saja oleh pemerintahan Iran sekarang ini melalui berbagai kebijakannya. Menarik ya Mas Ridwan, kalau kita juga menganalisa, ini kan serangan sudah berlangsung begitu lama dan mengapa kemudian Iran ini masih tetap kuat dan juga ini warganya juga sependapat begitu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahnya dan kita juga bisa melihat masih terus melancarkan serangan ke Amerika Serikat. Apa sih yang membuat Iran ini begitu kuat? Salah satunya tentu saja tadi disampaikan Pak Hajrianto ya, bagaimana mereka bisa memastikan ideologinya itu dipahami oleh seluruh warganya. Jadi pemerintahnya itu berhasil membuat pola pikirnya sama persis antar warga itu. Dan ini memang ya tidak bisa tidak, memang hanya karena itu doktriner ya. Ini pemerintahan yang sangat doktriner yang dipimpin oleh satu pimpinan tertinggi namanya Rahbar dan Mustafa Khomeini. Ini akan insya Allah akan muncul tanggal 23 Juli, Vena. Tanggal 23 Juli dia dijadwalkan akan memberikan semacam ceramah pertama dan ini akan menggegerkan, pasti akan menggegerkan. Dan ditunggu oleh jutaan saya kira, jutaan warga Iran karena selama ini Israel misalnya mengatakan Mustafa ini sebenarnya dia sudah mati suri begitu. Lalu kemudian Amerika bilang, wah ini sebenarnya Mustafa ini bahkan tidak bisa fit untuk memimpin. Nah, tanggal 23 nanti masyarakat dunia menunggu, benar nggak Mustafa ini muncul kemudian memberikan semacam speech gitu ya, pidato yang ini yang sangat ditunggu-tunggu. Tentu saja kita menduga, banyak analis menduga, 3 hal yang akan kemudian disampaikan. Ini 3 tuntutan yang selama ini disampaikan oleh Iran. Yang pertama adalah menarik total semua pasukan Amerika dari negara Arab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan blokade ekonomi, sanksi ekonomi terhadap Iran itu dibuka total. Lalu yang ketiga ganti rugi, 500 miliar dolar. Ini yang kalau kemudian nanti disampaikan lagi oleh Mustafa Khomeini pada tanggal 23 Juli, itu sebagai simbol bahwa, tadi yang ditanyakan Vena di awal, bahwa tidak ada kata menyerah bagi bangsa Iran. Kemarin itu hanya jeda saja, perundingan Burgenstock itu hanya jeda dan pada saat jeda itu dimanfaatkan benar oleh mereka. Mereka bisa melakukan konsolidasi militer, mereka membangun drone baru, pangkalan baru, kemudian merekrut anak-anak muda baru untuk kemudian bergabung dengan berbagai macam brigade mereka. Dan tampaknya Amerika salah menghitung lagi, karena mereka berpikir setelah pemakaman pasti mereka lengah, pasti mereka ya mungkin sudah terlena begitu ya. Tapi ternyata kan tidak. Begitu Bandar Abbas diserang, serangan baliknya langsung 1 jam setelahnya. Kalau dulu pada saat diserang itu ada jeda. Misalnya nih Iran diserang, 12 jam kemudian baru ada serangan balik. Nah kalau yang kemarin-kemarin ini, 7 hari terakhir ini, begitu serangan Amerika masuk, 1 jam setelahnya langsung serang balik. Jadi artinya respon counternya lebih cepat. Ini membuktikan bahwa kesiapan militer Iran jauh lebih baik hari ini daripada pada saat awal perang dulu. Jadi sebetulnya tujuan akhir Iran ini ingin membalas dendamkan sampai sejauh mana ini Pak Hajrianto? Ya perlu juga dicatat bahwa balas dendam ini kan muncul dari keberhasilan
pembingkaian kesahidan itu menjadi kemartiran, dan karena bagi kalangan Syiah memang kematian Ali Khamenei ini kan sangat potensial untuk diolah sedemikian rupa sehingga menjadi martir, yaitu sebuah kematian di rumah beserta anaknya dan cucunya yang berumur 1 tahun dan sebagainya ya. Dan kita tahu bahwa di kalangan Syiah ideologi kemartiran itu kan berusia sangat panjang. Ya, sangat tua, dari peristiwa Karbala yang kemudian terus dalam perjalanannya terus dikapitalisasi sedemikian rupa, dan itu sudah menjadi hal yang sangat biasa di kalangan Syiah. 6 tahun saya berada di Libanon, itu hal yang sama terjadi pada kematian Sayyid Hasan Nasrullah, Sekjen Hizbullah, yang juga dimakamkan 5 bulan setelah terbunuh oleh Israel. Tapi salah satu aspek yang tidak bisa kita lupakan adalah bahwa generasi penerus pemerintahan Iran pasca Ali Khamenei ini didominasi oleh apa yang disebut oleh Vali Nasr dalam salah satu tulisannya di Foreign Affairs, itu adalah kalangan teknokrat muda. Jadi teknokrat muda ini yang sekarang sangat dominan, tetapi mereka itu berhasil memadukan antara dua hal yang selama ini dipersepsi oleh banyak orang sebagai dua hal yang sangat bertentangan, yaitu kemartiran dan teknokratisme. Karena mereka ini anak-anak muda Iran yang sekarang memimpin negara itu, baik di kalangan militer maupun sipil, itu terutama di kalangan sipil itu banyak didominasi oleh intelektual muda yang ini menariknya adalah lulusan dari universitas di Barat, bahkan juga di Amerika, seperti Menteri Luar Negeri, Ketua Parlemen dan sebagainya, itu adalah PhD. Dan karena itu maka pengertian pembalasan atau balas dendam ya bahasa umumnya yang akan dilakukan Iran, saya rasa tidak akan sesederhana seperti ya asal dapat membalas dengan emosional dan sebagainya, tetapi betul-betul tertata dengan baik seperti tercermin dalam perundingan perdamaian yang selama ini terjadi dan dilakukan antara delegasi Amerika dan delegasi Iran. Bagaimana delegasi Amerika itu justru yang keluar statement-statement yang emosional, yang agak dangkal dan sebagainya, dan sebaliknya statement-statement yang dikeluarkan oleh delegasi dari delegasi Iran yang didominasi oleh dokter-dokter lulusan Barat itu justru lebih tertata dengan baik, dan saya rasa di tingkat opini publik itu ada di atas angin itu pihak Iran, dan itu yang saya rasa akan mewarnai format dan corak pembalasan dari Iran ke Amerika Serikat. Baik. Kita sudah bahas sisi dari Iran ya, kita juga ingin mendalami apa sebetulnya tujuan dari Amerika Serikat terus memperluas serangan khususnya infrastruktur militer dari Iran ini. Apa tujuan akhir dari Amerika Serikat ini? Kita akan dalami usai jeda. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa program Apa Kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, ini kalau kita sebelumnya sudah membahas dari sisi Iran, sekarang kita bahas dari sisi Amerika Serikat. Apa yang menjadi tujuan dari Amerika Serikat yang terus melancarkan serangan, memperluas serangannya ke infrastruktur militer Iran? Tujuan dari Amerika Serikat ini apa, Mas? Ya, tadi yang disampaikan Pak Ajrianto bahwa mereka dari awal itu inginnya dua kan. Pertama adalah mengganti rezim menjadi rezim yang lebih bersahabat dengan mereka. Yang kedua tentu saja menghilangkan fasilitas nuklir, walaupun beberapa kali Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, mengatakan bahwa nuklir Iran itu adalah nuklir damai, berkali-kali disampaikan. Tetapi bagi Amerika, nuklir Iran dianggap sebagai pengayaan teknologi militer yang berbahaya. Jadi tampaknya dua tujuan itu yang mereka masih akan maksimalkan. Tetapi saya tadi sampaikan bahwa mereka lupa menghitung bahwa ada kalkulasi-kalkulasi yang selama mereka melakukan perundingan di Swiss itu ternyata militer Iran, baik itu militer Artes, militer normalnya maupun IRGC-nya,
itu sudah memperbaiki berbagai macam senjata mereka, termasuk memindahkan pangkalan-pangkalannya. Kapasitas produksi drone itu 100 drone per hari di Iran. Sementara posisinya Amerika sekarang itu situasinya kalau dalam istilah militer itu Winchester situation. Winchester situation itu adalah amunisinya sudah habis, Wena. Jadi itu sebuah istilah pilot tempur Amerika. Jadi kalau mereka melakukan serangan, rudalnya menyerang ke bawah, tiba-tiba rudalnya ini habis, mereka akan bilang ke pangkalan Winchester. Artinya mereka sudah nggak punya lagi peluru. Nah, sekarang situasinya Winchester Station. Mereka sudah menembakkan 5.100. Baik itu Tomahawk, baik itu Patriot, itu 5.100 sudah menyerang Iran. Dari 5.100 itu kalau mau membuat sama jumlahnya, itu butuh 4 tahun. Dan itu tidak mudah juga dalam situasi hari ini di Amerika. Tadi Pak Hajrianto menyatakan bahwa kampanye dari Partai Demokrat di Amerika Serikat untuk pemilu sela sudah dengan sangat aktifnya menyerang kebijakan Trump. Dan kalau ini dilanjutkan, Trump nekat, ya saya bisa meyakini bahwa yang diinginkan itu menggulingkan rezim Iran, bisa saja Trump yang akan terguling. Karena kalau nanti kemudian dalam pemilu sela ini Demokrat unggul, kemungkinan impeachment akan berjalan. Oke, kalau selama berhari-hari ini Amerika Serikat non-stop menyerang Iran, ini artinya Amerika Serikat sudah menemukan lokasi target baru kah untuk menyerang Iran? Kalau banyak analis menyebut itu sebenarnya sisa-sisa amunisi lama. Karena situasinya tadi, Winchester Station, amunisi mereka itu sudah sangat terbatas, bahkan untuk rudal-rudal pencegatnya itu harus mengambil dari semenanjung Korea, dan itu membuat kapasitas militer Asia Pasifik Amerika itu kosong di situ. Dan ini sangat merisaukan juga sebenarnya bagi Amerika. Karena kalau kemudian Beijing misalnya bermanuver di Pasifik, mereka nggak punya counternya misalnya di Selat Taiwan. Nah, kapal induk mereka yang kira-kira sekitar 400 nautical mile dari Selat Hormuz, itu juga dalam posisi Winchester sebenarnya. Kemampuan rudalnya sudah tidak sebanyak di awal dulu. Sebagai statistik ya, pada saat awal perang itu sehari mereka melakukan 500 serangan satu hari. Jadi 500 serangan di 500 titik di Iran satu hari. Sekarang maksimal 50 maksimal. Jadi kan kita bisa bayangkan ya bagaimana dulu diserang 500 sehari saja, Iran masih bertahan 90 hari. Apalagi sekarang cuma diserang 50 gitu. Apalagi sekarang Iran juga sudah membuat drone-drone baru. Jadi bagi Iran kalau memang nekat Amerikanya ya akan dihadapi, dan kemungkinan ini bisa lebih panjang dari yang kemarin. Oke, seberapa besar resiko konflik ini akan semakin meluas begitu ke kawasan, apalagi Iran mengirim serangan balasan yang menyasarkan infrastruktur militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah? Ya, itu sangat tergantung dengan target Amerika di Timur Tengah. Seperti kita ketahui, meskipun agak terasa simplistis ya, sebetulnya Amerika itu kan ingin mendukung Israel menciptakan apa yang dia sebut sebagai Timur Tengah baru, dan yang menjadi penghalang bagi Timur Tengah baru, New Middle East, yang menjadi tujuan Israel itu kan penghalangnya itu tinggal Iran beserta proksi-proksinya. Negara-negara Arab dari 22 negara Arab tidak ada satupun yang bisa lagi disebut berpotensi untuk mengganggu agenda-agenda ke depan Israel, dan tinggal Iran dengan proksi-proksinya yang terkenal dengan 3H ya, Hizbullah, Hamas, Houthi. 3H itu yang paling menjadi ini Israel. Dan karena itu bagi Israel yang didukung oleh Amerika, retorika boleh berbunga-bunga, kadang-kadang seperti kelihatan ada tension, ketegangan di antara keduanya, tetapi saya melihat meskipun agak simplistis itu tadi ya, bahwa Amerika betul-betul berada di belakang Iran untuk terciptanya sebuah Timur Tengah baru. Karena Timur Tengah sekarang ini dalam perspektif Amerika dan Israel sebetulnya adalah Timur Tengah hasil Perang Dunia Kedua. Yang kita ketahui hampir 80 tahun eksistensi Israel itu masih sedemikian labilnya. Bahkan saya rasa belum ada setengah negara di dunia ini yang
mengakui eksistensi Israel, apalagi ketika dilanjutkan dengan konsepsi tentang jaminan keamanan bagi Israel. Karena itu sebuah Timur Tengah baru di mana Israel menjadi kekuatan hegemonik di Timur Tengah. Sekarang ini Israel secara militer memang di Timur Tengah sudah sangat di atas angin ya sebetulnya dari sudut peralatan-peralatan militer. Dan saya rasa Israel sudah banyak disebut sebagai kekuatan hegemonik regional Timur Tengah. Dan karena itu maka program-program yang lain seperti terusan Ben Gurion yang akan menyaingi terusan Suez dan sebagainya, bahkan apa yang dispekulasikan oleh banyak pihak dengan Israel Raya atau Great Israel ya, itu bagian dari Timur Tengah baru itu. Dan karena itu kalau ditanyakan apa sebetulnya target Amerika kok tidak pernah berhenti menyerang Iran, bahkan juga ketika pembicaraan perdamaian sudah dilakukan di Muscat, dilanjutkan di Islamabad 3 putaran dan kemudian di Lausanne di Swiss, tetapi serangan-serangan itu terus dilakukan meskipun seperti kata Pak Ridwan tadi dilakukan agak secara sporadis begitu, tetapi terlihat betul bahwa Amerika belum mau berhenti ketika apa yang dia inginkan yaitu kehancuran Israel sebagai kekuatan yang mengancam Israel itu dapat betul-betul diraih dalam perang kali ini. Nanti kita pantau bagaimana perkembangannya, tentu kita berharap yang terbaik agar kemudian muncullah upaya perdamaian yang bisa disepakati oleh kedua pihak, baik itu Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih Pak Jerianto, terima kasih Mas Ridwan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, semoga sehat selalu. Selamat malam. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Vena Kinton mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi ada program kabar utama yang akan